Behold the multitude. This is a desert place, and now the time's far past. Send them away that they may go into the villages and buy themselves bread. They have nothing to eat. Give ye them to eat. Shall we go and buy 200 pennyworth of bread and give them to eat? How many loaves have you? 5 and 2 fishes. Bring them to me. Divide the people into companies of 50 that they might be fed. O Father, Lord of heaven and earth, I thank thee for thy bounties. Amen. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah pada hari Minggu yang indah ini kita bersama-sama berkumpul untuk beribadah, walau dalam kondisi COVID, tetapi kita tetap setia dalam Tuhan. Adapun warta gereja yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut. Persembahan dalam ibadah keluarga dikumpulkan dalam satu amplop yang diberi tanggal hari Minggu saat liturgi ibadah ini digunakan. Penyampaian persembahan tersebut kepada Majelis GKJ Cimahi dapat dilakukan dengan cara: 1. Melalui rekening gereja Bank BRI dengan nomor rekening 4 1 20 01 01 79 4 753 4, atau 2. Diserahkan atau dikumpulkan melalui ketua wilayah atau majelis yang ditunjuk di masing-masing wilayah. Yang ketiga, bisa diserahkan pada saat ibadah Minggu sesudah berjalan kembali. Adapun warga sakit, Bapak Yopi dirawat di rumah, dan Bapak Leo Pujo juga dirawat di rumah. Mohon dukungan doa. Untuk selanjutnya, marilah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama beribadah. Untuk itu, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 4 ayat pertama. Hai, mari sembah Yang Maha
kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 66 bait yang pertama, di gunung dan di lurah. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37-40 menjadi dasar dalam pengakuan dosa berikut. Matius 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu, mari kita berdoa masing-masing di dalam diri masing-masing supaya kita mendapat kasih karunia Tuhan. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami. Mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita pujikan dari NKB 138 ayat 1 dan 2. Inilah sungguh
Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita akan menerima sabda kekuatan dari Tuhan. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari PKJ 103 ayat 1 sampai 3. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jamin hidupmu. Haleluya, haleluya. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, hari yang indah ini, saat kami mau memasuki minggu pertama di bulan yang baru, Tuhan berikan bagi kami. Kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu ya Allah, bahwa karunia Tuhan, rahmat Allah berupa firman Tuhan adalah untuk semua orang. Dan kamilah yang menjadi penyalur akan berkat tersebut bagi banyak orang. Oleh sebab itu, rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Tuhan untuk kesempatan hari ini, sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab pertama akan diambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 31. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budak perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberang, mereka itu menyeberang juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal Yakub terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing," sahut Yakub. "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu orang
itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Percayalah Yakub, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai dengan 21. Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai dengan 21, kisah ataupun peristiwa yang begitu terkenal dalam karya yang Tuhan Yesus berikan selama pelayanannya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, menghayatinya, serta memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. A little boy of 13 was on his way to school. He heard a crowd of people laughing and he went to take a look. Thousands were listening to the stories of one man. He spoke with such wisdom, even the kids could understand. The hours passed so quickly, the day turned into night. Everyone was hungry, but there was no food in sight.
The boy looked in his lunchbox at the little that he had. He wasn't sure what good it'd do. There were thousands to be fed, but he saw the twinkling eyes of Jesus, the kindness in his smile, and the boy cried out with the trust of a child. He said, "Take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all to feed them all." I often think about that boy when I'm feeling small, and I worry that the work I do means nothing at all. That every single tear I cry is a diamond in his hand. And every door that slams in my face I will offer up in prayer. So I'll give you every breath that I have. Oh Lord, you can work miracles. All you need is my amen. So take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. I hope it's not too small. I trust in you. I trust in you. So take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. No gift is too small. Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara yang saat ini kita masih berkumpul bersama untuk mendengarkan sabda Tuhan. Meskipun kita bersama, tapi saya yakin kita tetap bersuka cita. Kita tetap mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saat ini juga kita justru diajak oleh Tuhan untuk menjadi pewarta akan kabar sukacita. Mengapa? Karena kita sudah merasakan kasih Allah. Kasih yang bagaimana? Sapaan firman Tuhan hari ini akan kita lihat bersama. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, orang selalu mengatakan kalau satu peristiwa kita diajak untuk melihat bukan teksnya, akan tetapi konteksnya seperti apa. Apa yang melatar belakangi satu peristiwa itu terjadi. Sehingga apa? Kita tidak mudah menjustifikasi. Kita diajak, mengapa orang tersebut, maaf, misalnya, kok marah-marah? Atau mengapa orang tersebut kok tersenyum bahagia? Kita justru diajak untuk melihat
Konteksnya, oh mungkin pada saat dia marah-marah, oh ada sesuatu hal yang sedang dialami. Ada suatu tekanan yang dia sedang alami sehingga sangat sensitif dalam kehidupannya. Namun pada saat tertentu, oh suasananya berbeda. Bisa saja, oh dia orang yang kok murah senyum dan segala macamnya. Ya mungkin, ada banyak hal yang dia rasakan. Mungkin, oh dia sedang dapat undian. Oh atau kalau anak muda misalnya, oh dia pada saat dia nembak, pada saat dia mengungkapkan sesuatu ke kekasihnya, oh diterimanya, maka apa? Ya, senyum sukacita. Sehingga apa? Ini yang saya sampaikan tadi. Jangan kita langsung menjustifikasi. Kita harus melihat konteks yang ada, mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi. Sehingga disinilah sikap bijaksana kita akan muncul. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, terkait dengan teks dan konteks, ternyata bacaan kita sangat menarik, khususnya di dalam Matius tadi. Kalau mau kita lihat konteksnya, yaitu di dalam Matius 14 ayat yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ya, sebenarnya konteks saat itu Tuhan Yesus sedang dalam keadaan yang berduka. Berduka bagaimana? Ya, Yesus sedang diselimuti hati yang berduka karena berita mengenai kematian sepupunya. Siapa sepupunya? Yohanes Pembaptis. Bayangkan, orang terdekat, orang yang juga bergerak dalam pelayanan untuk perubahan, dikabarkan meninggal. Karena apa? Bukan karena ini itu, akan tetapi dipenggal peristiwa Herodias. Oleh sebab itu, konteksnya adalah sedang duka dan Tuhan Yesus naik perahu berusaha untuk ke tempat sunyi. Untuk dia apa? Untuk dia berefleksi akan karya Allah. Akan tetapi, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tidak sampai di situ. Injil Matius mencatat, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Orang-orang ini nggak tahu apa yang sedang dialami oleh Yesus. Yesus pun tidak langsung mengutarakan, tunggu dulu dong, aku sedang bersedih. Enggak. Oleh karena itu, orang banyak terus berbondong-bondong menghampiri Yesus. Sehingga Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, beberapa hal dapat kita lihat, nanti di dalam slide kita akan lihat bersama. Ada beberapa prinsip di dalam peristiwa ini yang dapat kita lihat. Yang pertama, apa itu? Suasana hati tidak perlu menjadi alasan untuk menghindar dari tanggung jawab. Nah ini dia. Yang pertama yang dapat kita lihat dari peristiwa ini. Konteksnya apa? Tadi saya sudah sampaikan. Sedang berduka. Orang banyak tahu nggak? Kemungkinan besar mereka tidak tahu. Akan tetapi ternyata apa? Tuhan Yesus tidak mencoba untuk, kamu tahu diri, aku ini sedang berduka. Oh enggak. Akan tetapi Tuhan Yesus tetap membuka diri. Sehingga apa? Ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Suasana hati tak perlu menjadi alasan untuk menghindari tanggung jawab pelayanan kita. Yesus pun tak jatuh dalam cobaan untuk mengasihi dirinya sendiri. Ini dia Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Hal yang menarik. Mungkin Ibu Bapak Saudara dan saya juga dalam pandemik ini mengalami tekanan yang luar biasa. Masalah ekonomi, masalah anak-anak, masalah pekerjaan dan segala macam. Akan tetapi bacaan kita saat ini kembali mengingatkan. Suasana hati kita, terlebih kaitan dengan berpelayanan bersama dengan Allah, itu tidak menutup untuk kita bertanggung jawab dalam tugas pelayanan. Aku ini kan capek. Ya bagaimana kalau Tuhan pun capek mendengarkan keluh kesah kita? Apa yang terjadi? Aku ini kan gak sanggup. Ya bagaimana nanti kalau Tuhan mengatakan, udahlah aku gak sanggup gitu. Apa yang terjadi? Oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ayo kita lihat hal yang menarik di bagian yang pertama ini. Lalu yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa ini sangat menarik. Yang kedua, Yesus menghargai 5 roti dan 2 ikan. Meskipun tidak sebanding dengan, kalau kita lihat di konteks bagian akhir tadi, jumlah yang hadir 5.000 orang. Itu baru laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Sehingga kalau rasio perbandingan 1:1000, dan yang satunya adalah 1:2500.
Akan tetapi ini hal yang menarik. Yesus justru menghargai 5 roti dan 2 ikan itu. Inilah juga yang kedua dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa tidak menerima karena keadaan kita saat ini. Semua, tidak hanya diri kita, tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia pun merasakan. Banyak yang di PHK, banyak yang maaf kata, dikurangi untuk gaji dan segala macamnya. Sehingga apa yang terjadi? Kita berdemo, kita marah dan segala macam. Bacaan kita saat ini, kita menjadi penyejuk. Apa itu? Tuhan Yesus pun menghargai kok. 5 roti dan 2 ikan. Dari yang impossible, yang tidak mungkin, mana bisa 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Perbandingannya saja seperti itu. Akan tetapi dapat menjadi possible dalam kehidupan. Apa yang ibu bapak saat ini terima? Menghargai karya Allah. Tidak hanya secara finansial, akan tetapi kehidupan keluarga. Apa yang ibu bapak sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan bersama. Entah itu suami, istri, anak-anak, orang tua, dan segala macamnya hidup berkumpul bersama. Kita diajak untuk menghargainya. Yang impossible menjadi possible bersama dengan Tuhan. Yang kedua. Lalu yang ketiga. Apa itu? Yang menarik. Yesus mengucap syukur atasnya. Ya. Tidak hanya menghargai, akan tetapi juga mengucap syukur atasnya. Sehingga di mata orang, di mata murid saat itu, kami itu punyanya cuma 5 roti dan 2 ikan. Oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 8 sampai dengan 9. Apa yang terjadi? Kalau kita baca bersama Yohanes 6 ayat 8 dan 9, dikatakan khususnya ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bayangkan, murid pun tidak percaya. Siapa? Andreas mengatakan itu. Akan tetapi justru saat kita menghargai, kita pun diajak untuk mengucap syukur. Tuhan sudah memberikan 5 roti dan 2 ikan. Meskipun jauh dari kebutuhan yang ada. Akan tetapi jika dilandasi dengan ungkapan syukur, maka apa yang terjadi? Menyisakan 12 bakul. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, ibu bapak sudah kasih Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali kalau kita lihat kembali di dalam Injil Matius tadi. Apa itu? Setelah mereka dapat itu menjadi berkat, maka membagi-bagikannya kepada orang lain. Kata kunci di dalam bagian yang keempat ini. Kunci pelayanan adalah berfokus pada orang lain. Apa yang kita punya bukanlah untuk diri kita sendiri. Tak PEDW. Oh iki yo berkatku, maka ini untukku sendiri. Yesus melarang kita bersikap egois. Bayangkan. Yang punya 5 roti dan 2 ikan ini pun berhak untuk, oh ini kan bekalku. Kalau di versi Yohanes, seorang anak tadi yang sudah diberikan oleh orang tuanya, ini bekalku. Mereka bagaimana? Ya terserah, salah sendiri. Kenapa enggak bawa bekal? Akan tetapi justru dari peristiwa ini kita diajak untuk apa? Tidak egois akan berkat Tuhan. Apa yang terjadi juga berikutnya, pada saat Tuhan Yesus memberikan doa dan itu menjadi berkat, berkat itu pun dibagi-bagikan. Ya, Tuhan Yesus tidak mementingkan diri. Saat mereka lapar, apakah Tuhan Yesus bisa untuk mengubah batu menjadi roti? Oh pasti bisa. Akan tapi Tuhan tidak egois. Dia tetap menerima itu semua dan akhirnya tidak untuk dirinya sendiri, tapi dibagikan kepada orang lain. Inilah juga ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ayo, di tengah pandemik 8 bulan kita sudah lewati, tahun 2020 ini kita bersama untuk berbagi. Yang menjadi kendala adalah kita sulit berbagi. Mengapa demikian? Aduh ini cuma sedikit, nanti bagaimana ini itu dan segala macam. Ya, dari kesedikitan itu akhirnya kita tidak jadi berbagi. Oleh sebab itu, meskipun sedikit, berawal dari peristiwa 5 roti dan 2 ikan, dari yang sedikit mau dibagikan. Oleh sebab itu ayo kita ganti, ubah mindset kita. Jangan alasan
Ini cuma sedikit, mungkin gak berarti. Oh, justru dari yang sedikit itu dapat berarti, bermakna, dan tidak hanya itu, menghasilkan sisa 12 bakul. Ini dia, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang menarik yang mau kita lihat di dalam sapaan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita lihat di tema kita, rahmat Allah bagi semua. Siapa yang akan mewartakan rahmat Allah itu? Pastinya ibu bapak saudara dan saya. Yang apa? Yang sudah dapat merasakan 5 roti dan 2 ikan itu menyisakan banyak dalam kehidupan pribadi. Tuhan yang secara manusiawi mungkin tidak cukup, akan tetapi mau menghargai, mengucap syukur, maka dari yang kita anggap sedikit akan berlimpah di dalam setiap kehidupan. Dan itulah yang kita bagikan bagi semua orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan semesta
Marilah jemaat kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Dalam langkah kehidupan kami, terlebih sudah memasuki bulan yang baru di tahun ini, di bulan Agustus, minggu pertama ini Tuhan, tantangan, hambatan, rintangan begitu rupa sudah kami rasakan. Akan tetapi sapaan firman Tuhan kembali mengingatkan kami. Kami diajak untuk dapat menghargai segala sesuatu pemberian Tuhan, mengucap syukur atas segala sesuatu pemberian Tuhan. Maka dari itu semua, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dan tidak hanya itu, kami pun diajak untuk berbagi. Bahkan di tengah kelemahan, keterbatasan kami terus diajak untuk berbagi. Karena kami sudah merasakan karya pengasihan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemik yang saat ini berjalan terus. Bahkan kalau kami lihat banyak korban yang menjadi positif COVID-19. Sebab itu kami ingin berdoa untuk para medis dan non-medis yang berjibaku untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik, bahkan memulihkan kesehatan. Kami berdoa, ya Allah, di tangan Tuhan mereka dimampukan. Dan untuk korban ataupun pasien positif COVID-19, kami berdoa, berikanlah mereka selalu semangat, motivasi, sehingga ada pemulihan yang dirasakan. Kami juga berdoa untuk persekutuan kami di tempat ini. Kami berdoa dimanapun kami berada, saat kami berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing, berikanlah kesehatan, kekuatan bagi kami, sehingga damai sejahtera Tuhan selalu kami rasakan dan kami bagikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga menyerahkan pelayanan kasih kami, GKJ Cimahi, yang sampai saat ini baik sekolah minggu maupun umat secara umum masih menggunakan online untuk sarana ibadah, untuk sarana penaburan sabda Tuhan. Dan melalui ini semua, kami terus diingatkan, kami terus dikuatkan. Sapaan firman Tuhan memampukan kami. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ada kuasa Tuhan yang memampukan, memulihkan. Inilah seru dan doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita untuk menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Adapun nats pembimbing terambil dari Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu, itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk persembahan ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 363. Hati dan perbuatan
Bapak, Ibu, Saudara, marilah persembahan yang telah kita kumpulkan ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdiri. Bapa di dalam sorga, Bapa yang Maha Kasih, pada minggu yang indah ini, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau memberi kami sukacita damai sejahtera. Tuhan, pada saat ini juga kami umat-Mu menghaturkan persembahan kami ya Tuhan kepadamu dari berkat-berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Tuhan, inilah persembahan kami. Kiranya Engkau menerimanya dengan senang hati ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa memohon kepadamu, kiranya persembahan yang kami haturkan ini dapat menjadi keluhuran nama-Mu saja. Bapa di dalam sorga, Bapa yang Maha Kasih, kami juga telah menerima berkat firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan tuntun kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Setiawan. Tuhan, Engkau berkati di dalam pelayanan beliau. Bapa dalam sorga, kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Tuhan, berkati, berilah mereka hikmat ya Bapa. Bapa dalam sorga, Bapa yang Maha Kasih, itulah doa kami yang kurang sempurna ya Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Pembacaan pertelaan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, ini tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus sebagai ucapan syukur atau anugerah keselamatan? Marilah kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyediakan kami untuk mengadakan persiapan untuk memenuhi panggilan perjamuan kudus-Mu yang akan dilaksanakan tanggal 9 ya Bapa. Kiranya Engkau menguatkan kami semuanya ya Bapa, Engkau sucikan sehingga Engkau layakkan pada waktunya
kami benar-benar bisa menerima perjamuan kudus sesuai dengan panggilan-Mu ya Bapa. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini yang kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mendengarkan pertelaan dan menanyakan kesanggupan di rumah masing-masing setiap anggota keluarga. Kesiapan kita untuk menerima perjamuan kudus. Di tanggal 9 yang akan datang nanti, perjamuan kudus yang akan dilakukan di rumah masing-masing. Saat ini juga kita diajak untuk mengucap syukur melalui doa syukur dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, saat ada kesungguhan hati menyiapkan kami menerima roti dan anggur di ibadah ataupun di hari Minggu yang akan datang nanti. Kuasa Tuhan memampukan. Saat kami juga menyelesaikan ibadah kami pada kesempatan hari ini, kembali beraktivitas kegiatan kami Minggu yang akan datang nanti, berkat kasih penyertaan Tuhan akan selalu kami rasakan. Inilah doa kami yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363 bait yang kedua. Baginya kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Kini kita menyiapkan hati kita untuk menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.